Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 229. Mereka merasa lega. Tuan Dewa Perang, karena kamu tidak mengundang mereka, maka jangan biarkan mereka masuk. Ini benar-benar merugikan identitasmu. Terlebih lagi, kebisingannya juga merusak suasana. Ya, saya akan mengundang mereka semua keluar, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan mereka kembali dengan perut kosong, berikan mereka masing-masing kotak makan siang. Untuk makanan cepat saji, biayanya 20 yuan per orang. Ini makanan yang cukup enak, dan itu masih kurang dari 1000 yuan. Mudah. Qi Kunlun mengangguk dengan sigap, baiklah, terserah padamu. Keluarga Guo dan putranya sangat gembira. Akhirnya Anda bisa menghemat banyak uang. Cepat hubungi keamanan untuk mengusir orang-orang ini. Kemudian, Qi Kunlun berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan memberitahu Dewa Perang bahwa kamu tidak bersedia mengundang tamunya untuk makan malam. Tubuh Guo Tianhe bergetar dan anusnya menegang. Tuan Dewa Perang, Tuan Dewa Perang. Itu bukan. Dia bertanya dengan gemetar, Tuan Dewa Perang, apakah maksud Anda orang-orang ini semua diundang oleh Dewa Perang tingkat tinggi? Qi Kunlun mengangguk, lihat. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengundang mereka, tetapi kamu tidak melihatnya. Saya masih mendukung lelaki tua ini. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa tuankulah yang mengundang mereka. Ayah dan anak keluarga Guo, ini. Qi Kunlun sedikit tersenyum, yang tinggi Dewa Perang tingkat suka bersenang-senang dengan orang-orang. Jadi saya tahu Anda ingin mentraktir saya makan, jadi saya mengundang semua orang ini ke sini. Keluarga Guo dan putranya, ini. Qi Kunlun melanjutkan, Dewa Perang juga menyuruhku untuk mengundang orang-orang dari jauh ke sini untuk makan. Tidak mudah mendapatkan makanan, apalagi petugas kebersihan yang mengendarai mobilnya sendiri, yang menghabiskan listrik. Jadi, siapkan 1000 yuan amplop merah untuk masing-masingnya, tapi kebetulan saya tidak punya uang tunai sebanyak itu, bisakah kamu menyiapkannya dulu? Sudah selesai, saya akan mengirimkan uangnya kembali. Ayah dan anak keluarga Guo, ini. Matanya berubah menjadi hitam. Bukankah mudah bagi mereka untuk mengajak mereka makan makanan termewah di kota? Siapa yang tidak mudah? Ingin membagikan amplop merah. 1000 yuan per orang. Qi Kunlun melirik mereka, kamu tidak ingin mengambil uang itu, kan? Lupakan saja, tidak apa-apa. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa dan aku akan mencari orang lain. Dia hendak mengeluarkan telepon. Guo Tianhe berteriak, tidak. Kami sangat bahagia. Kami sangat senang menunjukkan cinta ini kepada Tuan Dewa Perang. Guo Yilong, baiklah. Kami bersedia. Dia hendak menangis. Lobi terbesar hotel ini mampu menampung lebih dari 500 orang. Itu lebih dari cukup untuk semua orang duduk, tapi suasananya. Para pelayan hampir menangis. Keluarga Guo dan putranya awalnya mengira bahwa semua orang di sini adalah selebriti, jadi mereka menyiapkan jamuan makan yang relatif mewah, yang harganya 100.000 yuan per meja. Sekarang melihat situasi ini, mereka segera meminta pelayan untuk mengubahnya menjadi 10.000 yuan per meja. Meja. Lao Guo dan Xiao Guo, ada banyak orang di sini, jadi tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang. Lagi pula, hotel ini mahal, jadi aku akan menghemat uangmu. Jangan pesan yang paling mahal. Harganya 300.000 yuan per meja. Hanya 200.000 per meja. Ayah dan anak keluarga Guo tampak seperti menangis. Juga, banyak warga desa yang belum pernah makan makanan enak seperti itu. Biarkan mereka makan lebih banyak, daripada 10 orang di satu meja, hanya untuk membuat marah orang di satu meja. Bolehkah? 7 orang di satu meja. Ini sangat menjengkelkan. Tapi bisakah keluarga Guo dan putranya tidak setuju? Dengan 4 air mata berlinang, dia segera meminta pelayan untuk mengubah harga meja 10.000 menjadi meja 200.000. Hatiku benar-benar berdarah. Kalau dihitung-hitung, ada 258 orang, jadi berarti ada 37 meja. 200.000 per meja, itu lebih dari 7 juta. Ayah dan anak keluarga Guo ingin menyatukan kepala dan menangis. Sekalipun mereka termasuk salah satu dari 4 keluarga besar, beban keuangannya terlalu berat. Guo Yilong menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, Dewa Perang ini sudah keterlaluan. Mengapa dia tidak meminta kita untuk memberikan masing-masing orang ini 10.000 yuan dalam amplop merah? Kalau begitu kita bisa menghasilkan 10 juta yuan. Qi Kunlun, yang duduk di meja utama tidak jauh dari sana, tersenyum dan berkata dengan keras, Lao Guo, Xiao Guo, kamu baik sekali.
Sebenarnya, aku hanya membuat lelucon, mengatakan bahwa meja berisi 200.000. Saya pikir meja berisi 10.000 orang cukup bagus. Kalian sangat murah hati. Keluarga Guo dan putranya dengan paksa menekan darah yang mengalir ke tenggorokan mereka. Aku baru saja hendak mengucapkan selamat datang sambil tersenyum. Qi Kunlun bahkan meninggikan suaranya, sepertinya saya melakukan kesalahan sebelumnya, meminta Anda memberikan paket kepada semua orang. 1000 amplop merah sangat tidak sesuai dengan kemurahan hati Anda. Itu tidak sesuai dengan kinerja 200.000 per meja, jadi mari kita ubah menjadi 10.000 amplop merah per orang. Biarkan Anda melakukan perbuatan baik untuk kesempurnaan. Guo Tianhe menendang Guo Yilong dengan liar sambil muntah darah. Kamu mulut gagak. Kamu mulut gagak. Guo Yilong berkata, "Woho." Perjamuan resmi dimulai. Pihak hotel sangat murah hati dan segera mengundang tim dansa terbaik di kota untuk tampil gratis untuk semua orang. Semua orang sangat senang menyaksikan tarian yang menarik perhatian sambil makan. Yang tidak bahagia tentu saja adalah Guo Tianhe dan Guo Yilong. Mereka memaksakan senyum di wajah mereka, tetapi di dalam hati mereka memotong Guan Qianjun menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seukuran semut. Saya sangat menyesalinya sekarang. Kalau tahu biayanya puluhan juta, lebih baik berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ayah dan anak keluarga Guo duduk di kedua sisi Qi Kunlun, melihat ke kiri dan ke kanan, namun mereka tetap menolak untuk menyerah. Guo Tianhe bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Dewa Perang, di mana Tuan Dewa Perang yang lain? Apakah dia belum datang?" Guo Yilong mengangguk, "Tunggu. Orang-orang ini diundang oleh Tuan Dewa Perang, jadi tentu saja dia harus ikut juga." Qi Kunlun bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang, "Dewa Perang pasti ada di sini, tapi orang yang bodoh tidak bisa mengenalinya dan tidak bisa menyalahkannya. Guo Tianhe, ini. Guo Yilong, ini. Jika itu orang lain, jika saya berani mengatakan bahwa mereka picik, mereka akan segera rontok. Tapi menghadapi Dewa Perang, bahkan jika mereka bersiap menghadapi Dewa Perang, mereka tidak akan berani. Saya hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan melihat sekeliling. Tapi saya tidak menemukan orang yang mirip Dewa Perang. Dengan jumlah orang lebih dari 200 orang, termasuk yang berjalan-jalan, memang sulit ditemukan." Tiba-tiba, Guo Yilong terkejut dan berteriak dengan suara rendah tak percaya, "Ayah. Lihat, siapa itu?" Dia menunjuk ke sudut. Guo Tianhe terkejut, "Apakah dia Dewa Perang?" Guo Yilong segera berseru, "Apa-apaan ini, Dewa Perang? Jika dia adalah Dewa Perang, saya akan menjadi raja tertinggi surga dan kaisar langit." Karena ketika dia melihat orang itu, hatinya tiba-tiba melonjak. Kebencian yang kuat. Mereka semua lupa bahwa Qi Kunlun ada di samping mereka. Kakak Kunlun tetap tenang, hanya melirik ke tempat itu, lalu mengangkat gelasnya dan meminumnya perlahan. Namun, apa yang terjadi pada dua orang di sebelahku yang kulihat dari sudut mataku? Semakin terlihat seperti orang mati. Guo Tianhe melihat ke sana, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bau. Dia mengertakkan gigi, "Sial. Kenapa orang itu ada di sini? Beraninya dia datang ke sini untuk makan dan minum. Kapan dia menjadi penghuni panti asuhan atau panti jompo, atau pembersih?" Guo Yilong juga berkata, dia mengangguk dan mencibir, "Jika kamu berani datang ke sini untuk makan dan minum, apakah dia masih laki-laki?" Kedua ayah dan anak itu menoleh pada saat yang sama dan menatap Qi Kunlun dengan penuh semangat. Serempak. "Tuan Dewa Perang, ada sesuatu yang ingin kami laporkan padamu." Bab 230. Bicaralah. Qi Kunlun berteriak dengan sederhana dan rapi. Tentu saja keluarga Guo dan putranya hanyalah pengadu. Dikatakan bahwa seorang pria bernama Guan Qianjun sangat berani sehingga dia berani berpura-pura menjadi dewa perang tingkat tinggi. Dia mendapat 50 juta entah dari mana dan menggunakannya untuk menamparkan wajah mereka terakhir kali. Guo Yilong berkata dengan kasar, "Guan Qianjun ini jelas bukan orang baik, dia hanya penipu ulung. Dia bilang dia akan pergi ke medan perang setelah lulus kuliah, tapi dia membawa kembali seorang putri berusia 5 atau 6 tahun. Beraninya kamu dia mencuri seorang wanita dariku dan menggunakan 50 juta untuk mempermalukannya. Uang ini pasti diperolehnya secara diam-diam dan menculiknya." Guo Tianhe menjadi semakin cemburu. Kemudian, mereka semua menunjuk seseorang di pojok. Sekali lagi secara serempak. "Itu dia. Aku tidak tahu kapan." Seorang pria bernama Guan Qianjun duduk di meja di sudut dan memandangi bayi kecil yang lucu itu dengan senyuman hangat. Qian asyik mengobrol dengan beberapa anak panti asuhan, dan ada air mata di matanya. "Kamu sangat menyedihkan.
Kupikir aku sangat tidak beruntung karena ibuku terbunuh di usia yang begitu muda. Kamu kehilangan orang tuamu ketika kamu masih muda, dan kamu bahkan belum melihat ayahmu dan ibumu. Pada akhirnya, dia hampir menangis. Rengekan yang tak terbendung. Namun, anak-anak di panti asuhan terus menghiburnya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Terbiasalah. Bagaimanapun, kami berdua tidak memiliki orang tua, jadi kami memiliki bahasa yang sama saat bermain bersama. Qian menoleh untuk melihat Guan Qianjun, penuh harapan. Ayah, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Dia berkata, memasang tampang yang sangat serius. Guan Qianjun juga terlihat serius, oke. Qian memberitahunya bahwa sekarang dia benar-benar ingin membangun panti asuhan. Itu harus sangat indah, seperti kastil, dan kemudian membawa semua anak tanpa orang tua untuk tinggal di sana. Mereka tidak punya saudara lagi. Bukankah kehidupan mereka seharusnya lebih baik? Tapi kudengar mereka tidak hidup dengan baik di panti asuhan. Kadang-kadang, mereka bahkan kelaparan. Mereka bahkan tidak mendapatkan apapun. Jika mereka sakit, perawatan yang sangat baik. Jadi, kata Qian menjadi semakin dewasa. Kemudian, dia berkata dengan wajah datar, saya memutuskan untuk mengambil semua uang di celengan saya. Bibi Feixue berkata, setidaknya ada 1.800. Jika tidak cukup, bisakah kamu datang dan membayarnya, ayah? Kami adalah perusahaan patungan. Guan Qianjun, ini. Melihat ekspresinya yang sedikit membosankan, Qian sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba merasa sedih. Apakah membangun panti asuhan membutuhkan banyak uang? Berapa biayanya? Ayah, bisakah kamu meminjam uang dari seseorang yang kamu kenal? Atau, biarkan Bibi Feixue berinvestasi juga. Dia berkata, merasa sedikit cemas. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan pasti, itu tidak mahal sama sekali. Selama Qian menyukainya, tidak peduli berapa biayanya, saya akan membangunnya. Ketika saya kembali, saya akan menemukannya sebidang tanah yang luas. Bangun kastil, dan biarkan banyak anak yatim piatu tinggal di dalamnya, oke. Qian mengangguk, lalu bertanya dengan penuh semangat, berapa biayanya? Guan Qianjun berpikir sejenak dan menjawab, itu tidak peduli berapa biayanya. Investasi 1 miliar yuan tidak cukup untuk menambah lebih banyak. Qian bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata dengan keras kepada anak-anak di sekitarnya, apakah kamu mendengar itu? Aku, ayah, akan melakukannya investasikan 1 miliar yuan untuk membangun kastil dongeng, dan kalian semua akan tinggal di dalamnya saat itu. Masuklah. Meskipun saya tidak memiliki orang tua, saya masih bisa hidup bahagia sebagai seorang anak. Dia berkata, dengan wajah kecil bersinar penuh harapan. Melihat Guan Qianjun, dia penuh kekaguman dan kebanggaan. Lao Guan juga sangat bersemangat. Membuat putri saya bahagia adalah hal yang paling memuaskan di dunia. Ini lebih mengasyikkan daripada membunuh 10 dewa perang super sekaligus. Anak-anak yatim piatu pun berteriak kegirangan, dan tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh aula. Ayah dan anak keluarga Guo juga mendengarnya, dan mereka marah serta lucu. Guo Tianhe menunjuk ke arah Guan Qianjun dan melihat ke arah Qi Kunlun. Lord God of War, apakah kamu mendengar itu? Dia benar-benar orang gila. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan menghabiskan 1 miliar untuk membangun panti asuhan. Pantas saja dia berani berpura-pura menjadi Lord of War dengan level yang lebih tinggi. Seseorang harus dihukum. Begitu Guo Tianhe selesai berbicara, giliran putranya. Mengabaikan yang lain, hanya karena dia berpura-pura menjadi dewa perang tingkat tinggi adalah kejahatan pemenggalan kepala. Tuan Dewa Perang, saya sarankan Anda segera menangkapnya dan memotong lidahnya terlebih dahulu. Jangan biarkan dia terus bicara omong kosong. Tidak. Ekspresi Qi Kunlun terlihat sangat aneh. Di satu sisi, dia sangat marah. Sialan dua makhluk buta itu, itulah dewa perang tertinggi. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda hina? Di satu sisi, saya hampir tertawa terbahak-bahak. Sungguh dua orang idiot. Apakah maksudmu dewa perang tertinggi berpura-pura menjadi dewa perang? Apakah dia perlu berpura-pura? Dia adalah pemimpin daftar God of War Global. Di permukaan, Qi Kunlun harus berpura-pura, oh, apakah kamu yakin, dia berpura-pura menjadi dewa perang? Dan, dia juga menipu 50 juta atau lebih. Tapi, menurutku dia bisa dianggap sebagai orang yang berbakat. Keluarga Guo dan putranya berteriak dengan marah pada saat yang sama, dia hanyalah orang bodoh.
Guo Tianhe melanjutkan, Guan Qianjun ini, bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Jika bukan karena ayah saya, dia telah bereinkarnasi menjadi babi atau anjing. Tanpa diduga, keluarga kami tidak baik padanya. Dia benar-benar mencuri wanita anakku. Qi Kun kembali marah. Tapi aku masih menahannya. Dia berkata dengan tenang, apa yang Anda katakan tidak berdasar, apakah Anda berani menghadapinya? Tiba-tiba, keluarga Guo dan putranya sangat gembira. Ada drama. Tampaknya penguasa Dewa Perang akan berurusan dengan Guan Qianjun. Mereka segera berdiri dan berkata serempak, berani. Qi Kun menyeka mulutnya, kalau begitu, kamu harus bersiap. Keluarga Guo dan putranya masih perlu bersiap. Siap. Mereka berdiri bersama dan menyerang Guan Qianjun dengan penuh keberanian. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di luar gerbang. Seorang pria parubaya dengan perut buncit dan sedikit kelicikan di wajahnya. Segera setelah saya melihat ke dalam, saya melihat sepasang pria yang tampak seperti harta karun hidup. Lalu, dia melihat Qi Kun Lun lagi. Tiba-tiba seluruh tubuhku gemetar. Dia masuk dengan cepat. Pertama, sapa keluarga Guo dan putranya. Hei, bukankah ini Tianhe? Kebetulan sekali kamu di sini untuk makan juga. Ayah dan anak keluarga Guo sedikit tidak senang ketika mereka melihat jalan balas dendam mereka dihalangi oleh seorang pria gemuk. Namun melihat siapa orang tersebut, saya kembali merasa bangga. Ya, Lao Gao, kenapa kamu ada di sini juga? Guo Tianhe bertanya sambil tersenyum, dan sengaja menoleh ke samping, sengaja atau tidak, agar dia bisa melihat meja utama. Di sana, duduklah Dewa Perang. Orang tua bernama Gao Wentao ini setara dengan Guo Tianhe di kota Lanshan. Di antara 4 keluarga besar di Lanshan, ada keluarga Gao yang menempati urutan pertama. Gao Wentao adalah bos dari keluarga Gao. Sebagai kepala dari 4 keluarga besar, Gao Wentao selalu ambisius, dan sulit menghadapi keluarga kedua dan ketiga, jadi dia memilih keluarga Guo di ujung derek. Selama bertahun-tahun, ada berbagai macam perjuangan yang terang-terangan dan terselubung. Keluarga Guo punya banyak bisnis, tapi semuanya dirampok oleh keluarga Gao. Tidak sebaik yang lain, keluarga Guo hanya bisa menelan amarahnya. Tapi sekarang, ini berbeda. Bersambung.